kita akan pelajari sedikit overview tentang teori mechanics. Jadi teori mechanics itu adalah studi tentang properti tanah, specifically tentang interaksi antara tanah tersebut dengan si kendaraan. Interaksinya itu lewat roda atau track, ya, pada berbagai variasi permukaan. Bisa jadi rata, bisa jadi ada slope, ada uh, kenaikan sudut tertentu, atau bisa jadi yang dia uh, bergelombang, ya. Nah, di sini kita bisa lihat rolling resistance dari roda pada tanah yang lembek itu yang dijadikan apa namanya, salah satu standar pengukuran. Jadi kalau dia bisa berjalan di tanah yang tadi, soil kita akan ada minimum apa namanya, uh, minimum soil yang bisa dilewati, maka yang berikutnya yang lebih, tentu saja yang lebih padat misalkan dari itu atau lebih baik dari situ, dia akan mudah dilewati. Jadi kita gunakan yang terburuk gitu ya. Nah, ini adalah beberapa komponen, yaitu compaction dari tanah itu tadi. Jadi ketika kendaraan lewat kan ada beban ya, dia akan memadat. Terus ada bulldozing effect. Jadi bulldozing effect itu adalah instead si tanah tadi itu masuk ke dalam roda, kalau misalkan kita pikir roda, tapi dia malah dia keluar dari situ. Jadi dia ber, seperti bergesekan saja, muter dia, terus dia ada posisi yang tadi harusnya dia ada di bawah roda, ke bawah roda, dia akan ke depannya. Nanti kita akan lihat juga. Kemudian displacement dari soil particle, jadi bagaimana si si partikel-partikel tanah itu uh, dia berpindah satu terhadap yang lain. Kemudian ada sidewall friction, jadi kalau roda kita bergerak terus misalkan dia terbenam ya, jadi ada pinggirannya, tahanannya itu seperti apa ya. Nah, teori mechanics ini bukan sekedar apa ya, bukan hanya sekedar jadi praktek di apa di militer, tapi juga ini jadi ada jurnalnya ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk aplikasi di militer, tapi dia juga menjadi aplikasi secara keseluruhan untuk beberapa kendaraan, tipe kendaraan yang biasanya off-road ya. Nah, ini adalah deskripsi singkat dari teori mekanik itu sendiri. Saya coba gabungkan dalam satu PowerPoint. Jadi kita bicara terrain. Terrain itu ya tanah. Kita akan mempelajari properti yang dari tanah itu sendiri. Tanah itu bisa terdiri dari, di triangle ini ada clay, ini persentasenya. Jadi ini ada segitiga yang menggambarkan komposisi ya. Jadi kalau dari kiri bawah ke kanan atas, ini persen clay-nya naik dari yang dari atas, terus ke tengah atas ke kanan bawah ini persen dari silt, kemudian yang dari kanan ke kiri ini persen dari sand. Jadi ada clay, ada silt, ada sand ya. Ini dibagi 3 jenis berdasarkan particle size-nya. Jadi ukuran partikel ya. Nah, kalau Anda bisa lihat yang mana clay, yang mana silt, yang mana sand, ini bisa terlihat dari sini. Ini adalah clay, ini adalah sand, ini adalah silt. Oke, silt ini juga. Dan kalau kita, yang seperti saya bilang tadi, perbedaannya itu berdasarkan particle size-nya. Jadi ini ada mesh ya, ukuran mesh itu berapa banyak grid di dalam sentimeter itu tadi. Jadi itu bisa diayak, nanti kita bisa beda-bedain dari sini ya. Yang terkecil adalah, particle size terkecil itu adalah clay atau tanah liat. Oke. Nah, kemudian dari soil parameter ini, selain daripada ukuran, itu juga diukur cone index-nya. Jadi cone index dari tanah. Jadi ini ada alat ukur ya, yang kemudian ditusukkan begitu ke tanah, yang kemudian kita bisa lihat ukurannya ya. Dan ini distandarisasi dengan cara seperti ini. Jadi ada
Kalau Anda lihat di sini ada misalkan dari titik-titik nomor berapa atau di garis nomor berapa, paste pedalnya nomor berapa, ada layer cone index, ada layer remote index, ada RI, CI, RI, dan layer rating cone index. Jadi ini kemudian persamaan dimasukkan, kemudian kita dapat critical layer, ya, yang termasuk juga rating cone indexnya ini. Jadi ketika tanah tersebut ya, ini kan berdasarkan klasifikasinya ya. Namun kenyataannya medan yang sesungguhnya itu adalah campuran dari ini. Jadi bisa jadi keadaan tanah itu ada campuran clay, ada campuran sand, ada campuran silt. Jadi ada sebagian itu. Jadi kadang-kadang mereka bercampur homogen, kadang dia layer by layer. Ya. Jadi sedikit banyak kita mempelajari soal geologi ya, dan mekanika tanah misalkan. Kemudian yang berikutnya karena kita bicara teramekanics, tentu saja mesti ada kendaraannya. Nah, kendaraannya itu jenis apa? Jadi dari berat kendaraan, kemudian juga kekuatan engine-nya, sama track-nya seperti apa ya. Jadi contoh ini ada track-nya berbentuk apa namanya, rantai ini ya, track ya, sorry. Kemudian ini ada berbentuk roda ya. Nah, kita bisa lihat tipe-tipe kendaraan yang akan dipergunakan. Nah, kendaraan ini punya yang namanya vehicle cone index ya. Contoh di sini kita lihat HTTV beratnya LBS 6200, vehicle cone index. Nah, di vehicle cone index itu ada one pass, ada 50 pass. Jadi one pass itu adalah satu kali lewat, 50 pass itu 5 kali, 50 kali. Jadi bolak-balik gitu ya. Sehingga begini, kalau kenapa sih perlu dipelajari? Karena ketika iring-iringan kendaraan jadi bergerak gitu ya, tentu saja ada buat penyerang, ada kendaraan yang ringan gitu, ada kendaraan komando, terus kemudian ada logistik. Kan mereka harus jalan semua. Nggak boleh ada yang ketinggalan di situ. Jadi kalau jalan-jalan semuanya itu dites. Nah, terrain yang mana yang cocok? Yang pada ujungnya adalah yang kita lihat seperti ini. Pada ujungnya adalah setelah terrainnya seperti apa, soil parameter seperti apa, vehicle parameter seperti apa, kemudian kita dapatkan bentuk petanya seperti ini. Jadi ini adalah go and no go map, boleh masuk atau tidak ya. Dan di sini kita bisa juga dari data-data ini kita bisa tentukan misalkan berapa kecepatannya. Misal contoh yang kalau Anda lihat di sini, yang warna merah tidak boleh dilewati, no go. Oke. Yang warna hijau itu lebih dari 25 mil per hour. Kecepatannya boleh dilewatin. Yang kuning itu 15 sampai 25 mile per hour. Gitu. Dan seterusnya. Kemudian ada yang warna hitam ini, ya ini river, terus yang warna abu-abu ini urban. Jadi ya nggak boleh dilewati ya. Jadi kita perlu hindari hal-hal tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, kalau Anda bisa lihat dari A ke B, titiknya ini ada yang hitam nih, pergerakannya seperti ini kendaraannya. Mau saya coba ganti dengan pointer, laser pointer. Jadi pergerakannya seperti ini di terrain ini. Dan tentu saja ketika dia bergerak kita lihat ada yang hijau, ada yang kuning, maka kecepatannya juga akan harus kita adjust, jangan dipakai kecepatan konstan gitu ya. Nanti bisa-bisa ada kendaraan yang tertinggal di belakang. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah basic dari telematics. Mohon izin bertanya. Silakan Pak Motar. Siap, mohon izin bertanya. Tadi disampaikan untuk terrain itu ada 3, clay, Mhm, street, dan sand. mhm. Tapi dalam kenyataannya kadang bisa bergabung. Ya, Lalu yang mana yang ingin kita pakai sebagai dasar kita? Terima kasih. baik, makasih Pak. Pertanyaan yang baik sekali.
Kita pakai yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita pakai yang paling sulit dilewati. Contoh, misalkan di train tersebut ya ada keadaan clay, campuran gitu ya. Kita gunakan clay sebagai uh, apa namanya sebagai standar kita. Jadi kalau clay udah lewat, yang lain pasti lewat. Begitu dasarnya sebenarnya. Tapi kemudian tentu saja parameter berikutnya adalah ya ini vehicle cone index sama yang cone indexnya dari tanah itu tadi. Jadi basic prinsipalnya adalah yang kita gunakan sebagai standar itu digunakan clay. Nanti kita akan lihat di belakang. Sense juga sebenarnya akan menjadi masalah untuk kendaraan tertentu. Ya, tapi kalau dia purely sense. Tapi seandainya kita mau gunakan itu di Indonesia misalkan, keadaan tanah di Indonesia seperti apa? Nah, kalau tentu saja kalau dia tidak ada clay sama sekali, ya kita nggak pakai clay, tapi kita gunakan yang tersulit untuk dilewati. Gitu. Itu Pak Motar. Ya, terima kasih.